Halo pemirsa, senang sekali saya Melisa Gandasari bisa kembali menjumpai Anda dalam program Wakil Rakyat Bicara Sawit. Pemerintah kelapa sawit memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Seperti yang kita ketahui termasuk pada saat pandemi COVID-19, kelapa sawit sangat tahan banting. Sehingga pemerintah pun selalu berupaya agar kelapa sawit terus berkembang. Seperti saat ini, saat harga tandan buah segar sedang turun, pemerintah pun sigap mengambil langkah strategis. Nah, seperti apa dampak kebijakan pemerintah dalam menaikkan dan menjaga harga tandan buah segar nasional? Kita akan membahasnya dalam tema strategi menaikkan dan menjaga harga tandan buah segar kelapa sawit nasional bersama dengan tamu saya hari ini yang sudah terhubung secara virtual, Bapak Haji Muhammad Salim Fahri, anggota Komisi 4 DPR RI. Kita terhubung di Aceh Tenggara. Halo Pak Salim. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, terima kasih sudah bergabung hari ini Pak Salim. Ya, Baik, Waalaikumsalam. kita mau bicara mengenai strategi menaikkan dan juga menjaga harga tandan buah segar kelapa sawit nasional. Tapi sebelumnya, bagaimana Bapak sendiri melihat perkembangan kelapa sawit di Indonesia saat ini? Sebenarnya Indonesia kan merupakan menjadi produsen minyak sawit nomor 1 di dunia. Sejak tahun 2026, kalau saya 2006 sampai 2021, produksi minyak sawit Indonesia mencapai lebih kurang 44, sekian juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,6 sekian persen per tahun. Bahkan angkanya lebih besar lagi, bisa menembus 46,8 juta ton. Produksi sebesar itu didukung oleh ketersediaan lahan perkebunan yang luasnya mencapai kira-kira 15,1 juta hektar. Karena Indonesia merupakan negara eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Menurut data dari Kementerian Pertanian, total nilai ekspor kelapa sawit kita, Indonesia mencapai lebih kurang 17,36 US dollar miliar pada tahun 2020. Angka tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar. 53,46% dari total nilai ekspor kelapa sawit global yang mencapai 32,48 US miliar pada tahun 2020. Sementara Malaysia berada di bawah Indonesia sebagai eksportir kelapa sawit terbesar. Negeri jiran tersebut hanya mencatat ekspor lebih kurang 9 sampai 10 US dolar. Baik. Jadi memang kita masih menjadi eksportir kelapa sawit terbesar begitu ya di dunia ya. Bagaimana dampaknya sendiri terhadap perekonomian Indonesia saat ini, Pak? Saya kira begini, kelapa sawit merupakan salah satu komunitas perkebunan yang memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan kerja pekerja Indonesia yang sangat signifikan. Menurut data yang saya ketahui, sebesar 16 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya itu, setiap tahunnya industri kelapa sawit juga berkontribusi sekitar 13,50% terhadap ekspor non-migas dan menyumbang 3,50% kepada produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Dapat dikatakan bahwa industri sawit telah menjadi salah satu industri unggulan dalam menopang pertumbuhan ekonomi di negara tercinta Republik Indonesia. Baik. Apalagi selama ini pada masa
pandemi COVID-19, industri sawit kita adalah salah satu sektor ekonomi yang paling tahan banting sepertinya Mbak katakan dalam pembukaan. Betul, kita bisa melihat bahwa memang industri kelapa sawit ini bisa tahan banting di masa pandemi COVID-19 kemudian. Tapi saat ini kemudian dilihat perkembangannya, pandemi masih belum betul-betul berakhir walaupun sudah ada perbaikan, dan juga ada situasi perang kemudian juga di Ukraina. Bapak bagaimana melihat situasi seperti ini, tantangannya dan juga peluang yang bisa diambil Indonesia dalam industri kelapa sawit ini kemudian, Pak? Memang akibat konflik perang antara Rusia dan Ukraina, tantangan kelapa sawit Indonesia bisa kita kelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu tantangan internal atau domestik dan tantangan eksternal. Tantangan internal mencakup tumpang tindih lahan, produktivitas kelapa sawit rakyat yang masih dapat kita tingkatkan lebih signifikan lagi. Kondisi lingkungan sawit yang berkelanjutan, harga tandan buah segar, industri hilir dan sebagainya. Sedangkan tantangan eksternal adalah bagaimana negara ini Indonesia menghadapi kampanye negatif tentang sawit yang demikian masif sampai pada saat ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari sawit yang merupakan komponen dalam berbagai kebutuhan pokok untuk makan, keperluan mandi domestik dan bahan-bahan konsumsi lain. Dengan kondisi itu, pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia ini terhadap sektor sawit adalah tetap bersama-sama membangun dan menjaga agar pengelolaan sawit berkelanjutan dapat berlangsung. Pengelolaan sawit berkelanjutan berarti tidak ada pembukaan lahan baru, apalagi secara ilegal. Tidak ada dan tidak ada deforestasi dan eksploitasi. Terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terjadi peningkatan usaha secara berkelanjutan. Pengelolaan sawit berkelanjutan tidak untuk saja memenuhi tuntutan pasar global, tapi juga menjalankan komitmen perusahaan melalui prinsip 5C. Baik. Tadi yang menarik Bapak sempat sebutkan mengenai tantangan internal ini dari turunnya harga tandan buah segar yang saat ini sedang mengalami penurunan. Bagaimana Bapak mengamati situasi yang terjadi saat ini, Pak? Ya, yang pertama gini khususnya, dalam pada masa reses ini, DPR RI sebagai anggota Dewan kan saya turun ke daerah pemilihan. Setiap mengadakan pertemuan khususnya bagi saudara kita petani sawit selalu mengeluhkan harga yang begitu. Beberapa waktu yang lalu sampai 3.500, hari ini berkisar 600 sampai 800. Ini kan sungguh sangat menyedihkan bagi petani-petani kita. Harga TBS anjlok sejauh ini memang mengejutkan semua para petani. Betapa tidak, setelah pada 2021 peningkatan harga TBS pernah memecah rekor nasional. Dengan harga tertinggi, kalau saya tidak salah, 3.500 per kilogram, khususnya di provinsi kita, di Provinsi Riau. Pada awal tahun 2022, tiba-tiba anjlok. Penurunan harga sawit ini telah berlangsung selama berbulan-bulan. Telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat petani sawit, terutama petani yang mandiri. Mereka mengeluhkan bagaimana anjloknya harga tandan buah segar yang tidak kunjung membaik. Sementara di bulan April 2022, petani di sejumlah daerah penghasil sawit, baik Sumatera, Kalimantan, khususnya kami di Aceh, semenjak April harga TPS tersebut mengalami fluktuasi yang penurun yang sangat-sangat signifikan. Saya kira pemerintah sudah mencoba mengambil langkah-langkah yang sangat-sangat strategis. Atau kebijakan-kebijakan strategis. Tinggal harapan kita semua. Sekarang bagaimana efeknya
apakah akan cepat membantu petani dengan kenaikan harga TBS atau tidak. Baik. Sebagai anggota Komisi 4, saya berharap kepada mitra kami, khususnya Kementan, untuk mengambil langkah-langkah yang sangat signifikan agar harga TBS ini dapat kita stabilkan, agar namanya petani yang khususnya petani mandiri ini tidak mengalami kerugian. Baik, kita tunggu memang dari kebijakan yang strategis dari pemerintah ini betul-betul bisa memberikan dampak yang positif sehingga tadi para petani juga bisa kembali diuntungkan, masyarakat, para pelaku industrinya juga kembali diuntungkan sehingga perekonomian Indonesia tadi bisa disokong kembali dari industri kelapa sawit ini. Terima kasih untuk kebersamaannya Pak Salim, semoga tadi masukannya juga bisa didengarkan dengan baik oleh pemerintah dan semua pelaku. Demikian pemirsa kebersamaan kita di dalam program Wakil Rakyat Bicara Sawit. Kita bertemu lagi di lain kesempatan.